Ya, salam sahabat Java Quantum, selamat malam semuanya. Kami doakan sahabat senusantara selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami dari tim Java Quantum mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua yang merayakannya. Nah, walaupun sudah beberapa hari yang lalu ya sahabat Java Quantum, setelah gimana ya, berbulan-bulan ini edisi cerita malam ini sedang istirahat. Kali ini kita tetap Mas Bagas kita lakukan lagi karena mengingat ada hal kejadian yang unik ya sahabat semua. Jadi cerita malam ini terkhusus kami sajikan kepada sahabat semuanya dimanapun berada. Nah, pada kesempatan malam kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman perjalanan saya dan Mas Doko. Semalam itu kita melakukan perjalanan yang cukup unik. Nah, karena kenapa kok diceritakan malam ini? Karena malam ini bertepatan dengan malam Anggoro Kasih, yaitu malam Selasa Kliwon Mas Bagas, Mas Doko. Jadi walaupun malam ini juga cukup indah untuk melakukan tapa atau meditasi, intinya semua hari baik. Jadi bahwasanya pada hari kemarin itu saya kira-kira jam 10 ya Mas Doko ya, jam 10 kami mulai untuk melakukan istilahnya apa Mas Bagas, keliling sahabat Java Quantum. Kita keliling sowan ke tempat-tempat yang memang mempunyai energi yang baik dan energi yang besar. Itu merupakan perjalanan kami karena beberapa waktu ini kami mendapati bahwa saking banyaknya problematika dengan faktor energi eksternal, sehingga kami perlu melakukan suatu laku agar istilahnya neng komputer di defrag lagi Mas Bagas. Jadi agar semuanya tertata lagi dan tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan dan tabrakan energi yang tidak diperlukan. Nah, pertama saya datang ke tempatnya Mas Doko itu sekitar pukul 10. Tujuan pertama itu kita adalah ngalor sike, yaitu sowan daripada ke Keraton Jogja Mas Bagas. Nah, ke Keraton Jogja tidak lantas kita sowan sang raja ya, tapi kita melakukan wajib laku, yaitu dengan mengelilingi Keraton Yogyakarta. Nah, pada waktu itu juga saya sudah bilang ke Mas Doko, jika sudah memasuki area keraton jangan mengajak saya berbicara, karena saya istilahnya batin Mas Bagas, batin dedongo Gusti nyun kawulasan, dan itu terus saya lakukan sembari menyelesaikan putaran mengelilingi kawasan Keraton Ngayogyakarta Ayodhya. Nah, pertama lancar ya Mas Doko, pertama lancar. Dan tantangannya apa kira-kira Mas Doko pas lagi waktu pertama itu ke Keraton Mataram Islam Ngayogyakarta? Apa tantangannya? Jujur aja. Nah, saya sudah ini semalam itu istilahnya laku sinambi apa ya mendefrak tadi itu. Gimana Mas tadi semalam pas di Jogja itu? Jogja itu masih tenang biasa-biasa. Masih tenang biasa-biasa saja. Saya yakin tantangannya kita sama saat kita masuki alun-alun kidul. Tantangannya adalah wanita-wanita cantik Mas Bagas, karena memang waktu ya kita kesana tujuannya adalah melakukan laku, tapi ya namanya orang desa sahabat Java Quantum, melihat berbagai keindahan duniawi seperti itu yang ada di alun-alun kidul, tentunya wallahalah ayune itu pasti terbersih, tapi dari situ kita tetap
khas. Pokoknya ini kita bukannya seperti hari-hari sebelumnya kita senang-senang, kita di situ mempunyai visi misi yaitu tadi melakukan laku. Nah, setelah itu kita memutar area keraton ya Mas, sampai alun-alun lor dan kembali lagi ke alun-alun kidul. Lalu kita udah keluar dari area keraton, kita goal ya Mas Doko. Saya pribadi, karena Mas Doko ini istilahnya menemani, karena saya pribadi nek saya sendiri kan yo kepiye yo. Jadi Mas Doko istilahnya menemani saya sahabat Java Quantum. Dan setelah kami sowan berkeliling, mengelilingi, muteri dedonga sambil memuteri keraton Yogyakarta, lantas kami searah kemudian tujuannya adalah Keraton Mangir sahabat Java Quantum. Nah, ini Keraton Mangir. Nah, dalam sebuah perjalanan ke Keraton Mangir tentunya tidak perlu kami mengatakan apa yang kami perbuat secara rinci, nanti tidak kami dikira sebuah kesombongan kaya ngono kok dituduh-tuduh seperti itu. Kita mengalami dua kejadian ya Mas Doko ya. Kita mengalami dua kejadian, istilahnya ada dua kali bertemu dengan dua peristiwa, dan kita puja-puji dewata kita bisa sedikit meringankan dua kali peristiwa itu ya Mas Doko. Dan tentunya itu sebuah sahabat Java Quantum, itu sebuah perjalanan dari menuju pertama tadi tantangannya ini menuju Keraton Mangir. Kita mempunyai keunikan yaitu kita merasa lost yo. Kita harus membantu harus memberikan solusi kepada titik beliau itu. Dan kemudian kita lanjutkan perjalanan memasuki kawasan Mangir dari utara ya Mas Doko ya. Kawasan Mangir dari utara, kita sekitar sudah jam sekitar 11 lebih ya Mas Doko ya. Setengah 12 kita memasuki kawasan Keraton Mangir. Dan apa yang dirasakan Mas Doko? Begitu tenang. Dan ini juga Mas Doko sudah saya kasih tahu Mas Bagas. Saya memasuki kawasan Keraton Mangir jangan diajak ngomong, karena setiap memasuki kawasan yang menjadi laku itu saya selalu nyebut istilahnya Gusti Nyun Kawasan. Saya ulang-ulang sahabat Java Quantum. Nah, di kawasan Keraton Mangir ini memanjang dari utara, Mangir Lor, Mangir Tengah, Mangir Kidul. Kita istilahnya syahdu banget ya, energinya baik banget. Dan Mas Doko saya tunjukkan ini kawasannya, titik ini sambil kita kan memang tujuannya hanya tirakat melewati saja sambil berdoa, sambil berucap bahwa kebesaran Sang Hyang Widiwasa Mas Bagas. Nah, setelah itu goal ya. Keraton Mangir kita berhasil, maksudnya kita merasa bahagia bisa melewati menyelesaikan Keraton Mangir. Dan tujuan berikutnya adalah ini dari Raja HB Hamengkubuwono kita menuju ke Ki Ageng Mangir karena sejalur ya. Lalu lantas kita ke Ki Ageng Paker. Nah, ini kejadiannya unik ini Mas Bagas. Nah, kejadiannya unik yang pada episode singkat yang semalam saya di pantai itu sudah saya ceritakan secara singkat, tapi ini kejadiannya unik di sini. Nah, sebelumnya itu kami mampir di Angkringan ya. Kita melewati Gereja Ganjuran, lantas kita mampir di Angkringan sebentar karena ya jalannya ya agak panjang ya. Kita mampir beberapa saat saja di Angkringan. Lalu kita melanjutkan, yaitu tadi kan prosesnya kita itu rencananya Mas Bagas itu Keraton Jogja, Keraton Mangir, Keraton Ki Ageng Paker, lanjut kita sowan kepada Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Nah, di situ itu kita tadi sampai mana? Sampai menuju ke Paker ya. Nah, itu saya sudah istilahnya tidak perlu lagi ngomong ke Mas Doko. Dok, nek wis memasuki kawasan, aku aja dijak omong. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti tak ceritakan mengenai energi ya, kenapa kok bisa ada kejadian seperti itu. Jadi kejadiannya unik Mas Bagas, sahabat Java Quantum.
Kira-kira wis pirang menit kuwi? Ra apa-apa nyantai wae kok iki. 10 menit lagian, lanjut lagi. Jadi sahabat Java Quantum, waktu itu kita memasuki, lah jelas saya itu cikal bakal paker karena mbah-mbah buyut memang campuran dari paker ya, selain dari sini, dari Siten sini, dari paker. Nah di situ saat memasuki area candi paker, candi yang ada candinya di pertengah persawahan itu, makam simbah saya. Itu saya kan ngoden Doko, Mas Doko, istilahnya tak jawil itu saya tunjukin candinya di sebelah sana itu loh, saya kan gitu. Tapi pasti bahasa kode agar jangan tidak bersuara karena saya sambil batin Gusti Nyun Kaulasan, Gusti Nyun Kaulasan, artinya Tuhan berilah kami belas kasih, Tuhan semesta Sang Hyang Widi, kasihmu untuk kita semua kan seperti itu. Jadi nah Mas Doko ini mah ngocap ono apa ya Mas, ono apa ya Mas, kaya ngono. Ayo muni piye kowe muni neng pas neng kon ketake muni piye kowe kok men mangsulan kok kowe kayak ra fokus karena kadang-kadang Mas Doko ini kadang-kadang sambil pegang HP, kadang-kadang sambil ini, dan itu juga sebuah kesalahan saya juga sih, karena saya baru nyadar ini melengkapi apa yang menjadi prinsip saya sih. Ini sebuah pelajaran ya, ketika lancar memasuki Candi Paker Mas, itu kan sahabat Java Quantum, kita akan menuju ke Pantai Parangkusumo. Nah itu kan otomatis tidak mau balik lagi sampai jalan raya ya, kita menelusup, dan satu-satunya jalan itu menuju ke melewati Belan ya. Terus di tengah persawahan kita sempat aduh dalannya itu sing iki, terus itu saya biasa melewati itu, akhirnya kita melewati jalan setapak kira-kira seperti ini Mas Bagas, kira-kira seperti 1 meter lebih sedikit itu Mas Bagas dan sahabat Java Quantum. Dan sering kali saya lewat situ masa kecil saya, karena saya juga di Paker kan, tapi hari itu kok kayak aduh aku ya wis batin. Tapi di samping itu saya selalu menggunakan prinsip untung bejo lah, untung-untungnya wong bejo Mas Bagas. Baru sampai sekitar 200 meter kita lewati di, padahal Sungai Winongo itu sungainya dalam Mas Bagas, dan tahu sendiri dedengkotnya yang di sana itu ya tak usah dipertanyakan ya kalau urusan seperti itu, karena areanya mesti area Paker ya sahabat Java Quantum lah. Dalam satu titik saya juga sudah tahu, sahabat Java Quantum, saya juga sudah sering lewat situ, dan kondisi sedang tidak hujan ya Mas. Tidak hujan itu Mas Bagas. Jadi dalam satu momen wis tak gawe alon, dalane resik, itu tiba-tiba sepersekian detik itu piye yo len jelaske sahabat Java Quantum lah. Inilah energi sahabat Java Quantum. Jadi energi yang berupa menjadi sosok A, B, C dan seperti itu, karena di sana memang ada energi tertentu yang seperti itu. Tidak saya mengalami, mohon maaf saya akui, kekeliruan saya sahabat Java Quantum. Saya itu menjadikan Mas Doko ini hanya untuk menemani gitu loh Mas Bagas, tidak ngandani Dok mbok kowe nek sudah ya Dok, sebelumnya sudah ya, sebelumnya saya udah ngandani Mas Doko, Dok kalau nanti memasuki kawasan tertentu paling ora sesuai agama dan keyakinanmu mbok njaluk apa ki Gusti Nyun Kaulasan lah, doa sesuai keyakinanmu, bismillah lah, nyun Mbah nyun sewu, Mbah pramit lah apa-apa. Tapi di satu titik itu Mas Bagas, saya tahu Mas Doko ini sedang kosong. Nah di situ itu bukannya energi tadi, maaf ya, bukannya energi tadi berhadapan dengan saya Mas Bagas, tapi energi itu melewati kelemahan. Bukan saya terus mencari Mas Doko yang lemah ya, maksud saya dalam titik itu Mas Doko itu sedang mengalami blank data, blank energi. Tadi wah ini unik sahabat Java Quantum, lampunya mati nih pas lagi nih, waduh anu nanti sebentar, ini pas lagi ngomong ke
blank data ini sahabat Java Quantum ini tiba-tiba lampunya mati nih blank. Nah ini loh sahabat Java Quantum, kalau walaupun kita ini bergerak kecil dan sedikit demi sedikit, tapi kenyataan adalah energi inilah yang benar-benar. Ini ono udan ora Mas Bagas? Nggak ada hujan, nggak ada angin, lampu mati ya Mas Bagas. Sama ketika kita di Nini Towong tuh ya Mas Bagas ya, Mas Nini Towong Makpet. Ya, ini keunikan sahabat Java Quantum. Keunikan kami adalah di sini kita membicarakan tentang energi, dan energi bersifat universal, dan kejadian-kejadian seperti ini saya baca sebagai anugerah. Sebentar ya Mas, ini dikat dulu aja biar dieselnya dinyalakan dulu, karena nanti pakai tenaga diesel. Kita lanjutkan lagi ngomong ke area Ki Ageng Paker, dan seperti ini luar biasa sahabat Java Quantum. Ini tanpa settingan loh yo Mas Bagas yo. Tanpa settingan toh Mas, ini lampunya mati. Oh, tanpa settingan. Ngapain saya dosa-dosa settingan ini? Saya deso ini sebentar ya, sahabat Java Quantum. Cut dulu Mas. Ya, sahabat Java Quantum, karena ada kejadian yang cukup unik, kita baru ngomong ke area dari Mbah Paker, Ki Ageng Paker. Kita ngomong ke Mas Doko sedang blank data, tiba-tiba di hari yang cerah lampunya memang padam. Terlebih dahulu sahabat Java Quantum, sebelumnya lagi dan lagi terlalu terburu-buru, kami memohon izin kepada cikal bakal Semoro Bumi, leluhur-leluhur, Mbah Danyang, dan yang di atas segalanya Sang Hyang Widiwase, bahwa malam ini kami akan memperbincangkan pengalaman spiritual semalam. Adapun nanti kata-kata yang kami susun mohon dijadikan permakluman oleh para leluhur dan cikal bakal Semoro Bumi, Danyang, Kabupaten Bantul. Karena apa? Karena kita juga masih muda, sering melakukan salah kata yang kurang sopan. Mohon dimaklumi nggih Mbah. Nah, seperti itu Mas Bagas. Barulah semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, kita tadi sampai Mas Doko blank data saat kita selesai area Keraton Ki Ageng Paker, kita menuju pantai Parangkusumo. Nah, kebetulan di area Kaliwinongo ini cukup wingit sahabat Java Quantum, karena memang itu sungai yang benar-benar sungai. Nah, di area yang sempit kira-kira 1 meter lebih sedikit itu, kita teruskan ya Mas Bagas. Tiba-tiba saat saya sudah benar-benar pelan dan tidak ada air, tidak ada apapun juga, tidak ada tanah becek, tiba-tiba seketika motor saya sahabat Java Quantum itu meluncur. Wes boleh nyeritake, tiba-tiba dengan keadaan motor yang hanya pelan-pelan itu tiba-tiba meluncur dan tidak ada pikiran sama sekali. Waduh, saya juga ngucap ke Gusti Kula nyuwun kawasan dalam batin ya, itu terus menerus ya. Tiba-tiba saja sekitar 7 meter 10 meter ya Mas Doko ya. Slut. Saya hilangkan gas waktu itu Mas Bagas. Saya tidak saya kesampingkan ego saya. Saya ngalur wae lah piye nek wis dadi nasibe ya wis tak jalan ini. Ngerti-ngerti mak gua brus apa Java Quantum, semuanya gelap. Brus seperti itu. Dan yo saya beruntungnya apa, walaupun saya sakit, Mas Doko itu nibani saya Mas Bagas. Jadi bener-bener saya gebo lemah. Dan Mas Doko utuh tuh Mas Doko. Bener-bener Mas Doko posisinya utuh. Jangan resik-sik dalam posisi nibani saya. Saya masih kejatuhan motor, kejatuhan Mas Doko sahabat Java Quantum. Saat itu semalam itu kejadian itu ya kira-kira di atas jam 12 ya Mas Doko ya. Hampir jam setengah satu. Itu pinggir bulak susur sungai itu bener-bener gelap sahabat Java Quantum. Nah, ketika mak gua brus itu saya tidak panik. Karena apa sahabat Java Quantum? Oh, ini hanya energi bertemu energi.
Nah, energi bertemu energi. Ketika itu saya wes kerubuhan motornya tiba-tiba menang dewe ya. Motornya tiba-tiba mati mesinnya. Mati mesinnya dan makpet dan Mas Ndoko yang agak panik yo. Mas Indra, saya itu menenangkan diri kira-kira seperti ini, Mas. Saya melumah ya. Saya itu melihat langit. Bintang itu yang relap api tadi di pinggir sungai. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan apa? Di belakangnya kita yo, itu sungai itu dalam 4 meter 3 meter Mas Bagas. Bayangin tadi kalau kepleset masuk sungai. Orang nggak ada 1 meter ya udah sungai. Nah di situ tuh udah sebentar saya tak agak leren dulu Mas Ndoko. Wah ini karena energinya besar sekali ya. Untungnya saya sudah izin sama Tuhan Yang Maha Esa ya, karena semua ini atas perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah di sini tadi apa itu Mas? Nah, ketika Mas Ndoko tanya, Mas Bagas, tiket sik. Nah, beribu maaf sahabat Java Quantum karena ada sedikit kendala lagi sehingga saya harus istirahat sebentar dan saya harus menemui ibu saya, dan akhirnya saya meminta doa-doa penguatan dari ibu saya. Karena apa? Ibu saya memang benar-benar centet, saya pun juga centet di paker, tapi ibu saya kan lebih dominan ya Mas Bagas ya, DNA kromosomnya lebih dominan paker daripada saya, karena saya sudah tercampur dengan siten, mangir dan sebagainya, dan semua itu indah ya. Kita lanjut lagi ke tadi blank data tadi Mas Bagas. Posisi saya jatuh itu Mas Ndoko wes, Mas Indra. Nah, saya bilang tenang ondok, aku memang menenangkan diri. Jadi yang saya pikirkan waktu itu adalah berterima kasih pada Tuhan karena saya tidak kecemplung kali yang jeru tadi Mas Bagas. Warine jeru kayak nggon king kobra, nggon koyo ngono kae Mas Bagas, peteng dedet lali mengan. Nah, di saat itu apa yang saya rasakan adalah di sini seperti tertusuk. Semuanya sendi-sendi saya benar-benar kayak ditusuk. Tapi saya ngomong sama Mas Ndoko pertama kali, Dok, piye keadaanmu? Dan Mas Ndoko sudah bilang, aku rapopo, saya kita pentelu yo, Dok, piye kowe? Aku rapopo. Baru saya sedikit menggerakkan tanganku patah ora, seperti itu Mas. Oh, ternyata digerakkan masih bisa walaupun jangan nyerinya luar biasa. Saya gerakkan kaki-kakinya, ternyata hanya kena besi-besi dan sebelah sini kena besi ya yang di tangan si Miane ini, dan puji Tuhan tidak terjadi masalah Mas Bagas. Nah, sampai di situ saya berdirikan motor, kita masih mencoba tenang. Kami lalu berpikir dan mengucap rasa iki mau nopo gitu ya Mas Bagas. Nah, sampai berulang-ulang ya sahabat Java Quantum, mohon maaf banget karena apa? Karena ini sesuatu hal yang istimewa yang karena harus dan wajib kita ceritakan. Dan tadi itu selepas kita setelah Mas Ndoko, Mas Indra, saya menenangkan diri sama mencoba memeriksa persendian dan lainnya, saya tidak apa-apa. Berdirikan motor ya untuk. Terus kita standar. Rasa penasaran muncul. Iki ono apa? Yang pertama saya membaca situasi sahabat Java Quantum, di mana kita terjatuh dan kita terpelanting sejauh 7 sampai 10 meter. Nah, saat itu lalu Mas Ndoko ada ide, Mas Bagas, di kegelapan itu Mas coba ditilai ngono ya to. Kowe piye biar Mas Ndoko sik ngomong sing keras kok. Mas coba ditilai ono tepake iki gone kepiye darane terus ora. Nah, seperti itu sahabat Java Quantum. Karena kondisinya memang tidak hujan, apakah saya itu kena lumpur ataukah masuk dalam satu biasa tuh Mas Bagas nek jalan setapak ku ono sing lendut ono apa. Akhirnya Mas Ndoko berinisiatif untuk
memeriksa daripada jalan yang membuat kita meluncur tadi. Dan apa yang kita temukan sahabat Java Quantum, ada dua kejadian aneh, 3. Yang pertama yaitu jalanan tidak basah yo. Cuma yo biasalah anune masa musim penghujan, tapi bener-bener tidak ada lumpur di situ. Yang kedua ini yang bikin heboh, cerita kayak masalah rodo, Mas Doko. Rodanya itu nggak ada bekasnya di tanah. Jadi sahabat Java Quantum cuma ban depan ya Mas Doko ya. Jadi aku sudah berpikir sebelumnya, iki kok aku iso keserang koyok ngene, maksudnya iso diisengi koyok ngene, untung wara keceblung kali. Itu ya lewat belakang tadi toh Mas Bagas. Dan ternyata setelah kami padangi jalan setapaknya ke belakang tadi itu, tipak bannya cuma 1, dan itu ban depan Mas Bagas. Jadi posisi motor itu dengan sepersekian detik itu seperti ini sahabat Java Quantum kalau di logika. Hanya dengan ban depan saja posisi dari kita pelan-pelan, karena tidak ada bekas ban belakang sahabat Java Quantum. Nah dari situ saya jadi berpikir, oh alah, diuncalke simbah sahabat Java Quantum. Dan itu menjadi tetenger juga kenapa terlempar begitu cepatnya, begitu singkatnya. Dan ada apa toh di situ, saya seperti itu ya Mas. Setelah di center hanya ada ban depan, nek orang biasa kan, wah aduh iki, maksudnya bukan saya tidak bermaksud untuk ini orang biasa, ini orang istimewa ya. Dalam situasi biasanya kan langsung penting lu ngawasi kek. Tapi kalau kami tidak, kami benar-benar mengawasi apakah yang membuat sosok apakah atau energi apakah yang membuat kami bisa mengalami kejadian seperti itu. Dari tepak ban yang depan, hanya ban depan tadi itu, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa motor itu disuruh diangkat banin buri Mas Bagas, dan ditelonyor kayak seperti itu, banter banget. Nah, yang menjadi penasaran lagi kenapa kok kami harus jatuh di situ, dan ternyata di bangket Sungai Winongo. Sungai Winongo itu adalah sungai yang hobi banjir Mas Doko. Kalau musim penghujan itu sering di daerah Paker itu mengalami air pasang, lalu sungai itu meluapi persawahan di sekitar dari Keraton Paker itu Mas Bagas. Nah, dari situ itu saya yang herannya itu Mas Bagas, kan ada hampir sekilo ya itu ya, bangketan raksasa besar itu. Kita itu jatuh di titik di mana bangket itu jebol ya Mas Doko. Jadi seperti ini di tepi ini piye ya Mas Doko. Jadi ini sungai besar, Sungai Winongo. Nah, di sini ini ada jalan setapak. Nah, ini ada pembatas, ada pelindung dari banjir Sungai Winongo. Ini ada sebuah bangket raksasa di pinggir sawah. Di sebelah baratnya, dari sebelah kanannya jalan setapak, sebelah kirinya adalah sungai, tengah jalan setapak, terus itu ada bangketan. Lah kami itu terjatuh pas di titik bangket yang jebol Mas Bagas. Ada situasi kenapa kok arusnya jebole itu di titik situ, itu baru belum bisa kami renungkan ya Mas Bagas. Malam itu pokmen tujuan kami yaitu sowan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah, setelah itu kami pamit, kami teruskan perjalanan ya Mas Bagas. Lalu kita mencapai Jalan Parangtritis ya. Ternyata di sebelah timure kejadian tadi itu, di sebelah Jalan Paris itu ada toko obat ya kayaknya ya, dan ada apotek, dan ada beberapa motor yang di situ banyak orang juga Mas Bagas. Dan tidak tahu kejadian itu menimpa kami berdua. Wah, ini saya masih memegang prinsip bejo dan beruntung dan bersyukur mempunyai Tuhan yang Maha Kasih ya. Karena apa? Bisa saja kita tadi kecemplung dan tidak ada yang tahu Mas Bagas. Kondisi di sebelah samping itu banyak orang, ada kita kejadian seperti itu nggak ada yang tahu. Jadi ada energi penutupnya Mas Bagas. Sampai di situ kita sampai Parangkusumo menemukan ketenangan yang luar biasa ya Mas Doko. Kita bertemu para spiritual yang lain. Kita di sana dihadapkan oleh dua kejadian unik, yaitu kita
didatangi oleh gelombang yang cukup besar dan burung hantu putih besar ya Mas Doko. Jadi kesimpulannya apa sahabat Java Quantum, dari perjalanan itu adalah kita mencoba mencari dan mencari ketenangan, serta kita melakukan, saya pribadi ditemani Mas Doko, melakukan sebuah laku ya sahabat Java Quantum, agar perjuangan kami ini selalu dijaga oleh leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, dan para cikal bakal sesepuh Semoro Bumi Danyang yang ada di kawasan Yogyakarta. Nah, adapun peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya pribadi. Ini sebuah teguran dan juga sebuah pelajaran yang berharga. Bahwasanya ketika saya, Mas Doko ini kan, maaf untuk yang seperti itu lanyo-lanyo ya. Ini baru pengalaman pertama ya, tak aing-aing seperti ini. Dan ketika saya sudah menyarankan, Dok, ndonga nek memasuki tempat-tempat seperti ini, itu otomatis untuk membentengi diri pun ya mungkin ada sedikit ngalamun. Apa yang dirasakan saat di tempat jatuh itu, Mas Doko? Sebelum kejadian itu ngapain? Apa yang dipikir itu? Sebelum itu tenang, kok tiba-tiba kerasa enteng banget, cuma grubyuk dan cepet banget. Nah, itulah jadi salah satu benteng dari kita. Terus ini apa ya Mas Bagas? Ya seperti itulah. Itu menjadikan malah menjadi pelajaran, dan kita infokan, kita beritahukan kepada sahabat Java Quantum semua. Jadi inilah sebuah energi yang agung, energi A, B, C, D sampai Z, dan bahkan ribuan jutaan kali lipat energi itu berbeda-beda. Ketika kita akan melakukan sesuatu, hendaknya bukan cuma persiapan diri kita sendiri ya, kita juga harus bertanggung jawab. Ibaratnya Mas Bagas, ibaratnya sahabat Java Quantum, motor aja kalau nggak diteliti dulu, nggak diisi bensinnya dulu, bisa macet di tengah jalan. Nah, ini urusannya saya dengan bersama Mas Doko ini memang kedepannya, memang ini juga pelajaran bagi Mas Doko, juga pelajaran bagi saya juga, bahwa kita harus lebih memproteksi diri ya Mas Bagas ya, karena walaupun kita adalah makhluk, semua sama makhluk ciptaan Tuhan, tapi di sisi satu memang mungkin yang ketempatan itu, yang kita kejadian itu sedang acarakah, sedang ada kegiatan apakah, dan itu energi bersinggungan, dan itu harus terjadi, dan memang gelaran semesta seperti itu. Dan kami pulang sampai rumah jam 2 ya Mas, sekitar jam 2 pagi. Kami mendapati semuanya adalah ketenangan, dan terima kasih kepada Sang Yang Widiwasa, sahabat Java Quantum, karena ritual laku yaitu mengelilingi keraton Yogyakarta, keraton Mangir, Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Paker, dan keraton Kanjeng Ratu Kidul, semuanya diberi kelancaran dan keselamatan. Adapun suatu kejadian itu merupakan sebuah pelajaran yang menguatkan kita sahabat Java Quantum. Nah, setelah berganti baru tadi sore saya mendapatkan sesuatu sahabat Java Quantum, bahwa di tempat jebolnya, jangan Mas Bagas bisa tahu ya, bangketan itu kan beton. Kenapa bisa jebol? Berarti arus energi airnya kan yang besar di situ. Nah, arus energinya itu di situ memang berkali-kali di situ. Nah, kemungkinan sahabat Java Quantum, kemungkinan ini dari pribadi kami, dari pribadi saya pribadi, tempat di mana jebolnya tanggul, di mana jebolnya itu dulunya merupakan sisi gerbang tenggara daripada keraton, daripada tempat Ki Ageng Paker, dan disitulah sebuah arus terjadi ya sahabat Java Quantum. Itu prinsip dan itu temuan rasa dari kami, dan bisa juga banyak spiritual yang lain menyimpulkan hal yang berbeda. Tidak apa-apa, ini gelaran semesta yang berwarna-warna itu indah,
Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terima kasih sahabat Java Quantum. Akhirnya kami bisa mencurhatkan bagaimana peristiwa semalam itu kita bersinggungan dengan Mbah Danyang yang luar biasa sekali. Kami sekarang juga berterima kasih diberikan lampu padam, diberikan sedikit saya tadi roboh, itu juga energi lagi, dan saya ikhlas tulus menjalani ini semua sahabat Java Quantum. Ini demi kami infokan kepada sahabat semua bahwa gelaran semesta ini adalah tentang energi, tentang bagaimana kita menghargai dimensi satu, dimensi lain, bagaimana kita bisa saling bersinergi atas dasar kita sebagai manusia dan peranan kita untuk untuk melengkapi perjalanan kita dikala kita masih hidup seperti sekarang ini. Kita syukuri, semoga dengan ini menjadikan kita semua lebih bisa Mas Bagas, lebih bisa untuk menambah lagi kewaspadaan, menambah lagi kehati-hatian, dan semuanya itu tentunya kami simpulkan bahwa ini adalah malam kemarin adalah laku kami yang sangat sempurna sekali, dan semua itu sudah digelar Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Akhirnya sahabat Java Quantum, demikian cerita malam kali ini mengenai laku dan kejadian-kejadian unik yang kami lalui pada hari Minggu, berarti Minggu malam tanggal 2 Januari 2022. Akhir kata, jangan lupa bantu kami, dukung kami dengan berkomentar, dengan bertanya-tanya silahkan tentang energi, tentang apa kepada kami jawab semampu kami sahabat Java Quantum. Kami selalu doakan sahabat Java Quantum diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, ketentraman seluruh keluarga dan semua sahabat yang saling bersinergi. Salam Pancasila, salam Java Quantum. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.